Tutorial Kuliah Hukum Acara Pidana. Topik ke-27 dari 30 topik. Sejarah Bantuan Hukum. Disediakan oleh Global Tutorial. Peranan dari suatu bantuan hukum di negara berkembang pasti tidak sama dengan konsepsi dan peranan bantuan hukum di negara maju. Ini dapat terlihat dari pendidikan hukum, legal education, dan kesadaran hukum, legal consciousness. Pengertian istilah bantuan hukum masih merupakan hal baru bagi bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia baru mengenal dan mendengarnya sekitar tahun 70-an. Aliran lembaga bantuan hukum yang berkembang di Indonesia pada dasarnya tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat di negara-negara maju. Dunia Barat pada umumnya melihat pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda. Legal aid, yaitu pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus ataupun perkara. Legal aid memiliki ciri-ciri yaitu pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma. Bantuan jasa hukum dalam legal aid dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin. Motivasi utama dari legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang buta hukum. Legal assistance mengandung pengertian lebih luas dari legal aid karena legal assistance di samping mempunyai makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum. Legal assistance lebih dekat dengan pengertian profesi advokat yang memberi bantuan kepada mereka yang mampu membayar prestasi maupun pemberian bantuan kepada rakyat miskin secara cuma-cuma. Legal service. Dalam bahasa Indonesia, legal service seringkali diterjemahkan sebagai pelayanan hukum, tetapi kebanyakan orang cenderung memberikan pengertian yang lebih luas pada legal service. Tujuan legal service adalah memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan hukum antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat yang kaya menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan. Selain itu, pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan dapat diwujudkan dengan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan kaya miskin, dan untuk mewujudkan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum pada setiap orang, legal service cenderung menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh perdamaian. Program pemberian bantuan hukum sendiri bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang. Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan. Diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun. Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Di samping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan pengadilan. Munculnya lembaga-lembaga bantuan hukum di Indonesia tidak dapat terlepas dari sejarah bantuan hukum di Indonesia. Indonesia selain memberlakukan hukum adat dari masing-masing daerah yang oleh Van Vollenhoven dibagi ke dalam 19 lingkungan hukum adat yang juga memberlakukan hukum impor yaitu hukum penjajahan Belanda atas negeri jajahannya. Dalam hukum adat tidak dikenal apa yang disebut lembaga bantuan hukum, karena dalam hukum adat tidak dikenal lembaga peradilan seperti dalam hukum modern. Penyelesaian perkara dalam hukum adat kebanyakan diselesaikan lewat pemimpin-pemimpin informal yang mempunyai karisma khusus. Indonesia baru mulai mengenal bantuan hukum sebagai pranata hukum ketika Indonesia mulai memberlakukan hukum barat yang bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terdapat perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi maka dengan firman Raja, tanggal 16 Mei tahun 1848 nomor 1, perundangan baru di negeri Belanda juga diberlakukan untuk Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan. Pranata advokat dapat diperkirakan baru dimulai pada sekitar tahun 1923, kantor advokat pertama dibuka di Tegal dan Semarang. Politik hukum zaman pemerintahan Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II, Indonesia memberlakukan IS, Indische Strafregeling, terutama dalam pasal 163 ayat 1, membedakan penduduk Indonesia atas 3 golongan. Golongan Eropa. Termasuk golongan Eropa adalah orang Belanda dan semua orang bukan Belanda yang asalnya dari Eropa. Orang-orang Jepang, orang-orang yang tidak berasal dari Belanda, tetapi di negaranya menganut hukum kekeluargaan yang sifat dan coraknya sama dengan Nederland. Golongan Bumi Putera. Termasuk golongan Bumi Putera adalah semua orang Indonesia asli dari Indonesia. Golongan Timur Asing.
Termasuk golongan timur asing adalah semua orang yang bukan orang Eropa dan atau bukan orang Bumi Putra, Tionghoa, Arab, India, Pakistan. Pembedaan golongan penduduk seperti yang diatur dalam pasal 163 ayat 1, Indische-Strat Seregeling tersebut membawa konsekuensi di bidang hukum sebab masing-masing golongan ternyata mempunyai hukumnya sendiri karena hukum acara yang dipakai adalah HIR, maka kesulitan-kesulitan yang muncul adalah banyaknya ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin bantuan hukum tidak ikut diwarisi dalam ketentuan HIR yang justru sangat miskin menjamin ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum. Tentu saja ini dirasa tidak adil oleh golongan Bumi Putra. Kesulitan-kesulitan lain yang muncul adalah masih langkanya advokat atau dengan kata lain jumlah advokat yang praktik relatif sedikit sehingga akhirnya yang lebih banyak berperan adalah para pokrol. Pada tahun 1927, pokrol-pokrol membuat organisasi bernama Persatuan Pengacara Indonesia, PERPI. Yang menggembirakan adalah meskipun jumlah advokat orang Indonesia relatif sedikit, namun sebagian besar mereka adalah orang-orang pergerakan. Pada saat inilah dapat dikatakan awal lahirnya bantuan hukum bagi golongan yang tidak mampu. Hal ini mudah dipahami oleh karena pada waktu itu bangsa Indonesia tidak mampu membayar advokat-advokat Belanda yang mahal. Pada zaman Jepang tidak ada perubahan yang berarti, meskipun peraturan tentang bantuan hukum peninggalan penjajah Belanda masih tetap diberlakukan. Perhatian terhadap bantuan hukum boleh dikatakan sangat kurang. Hal ini dapat dipahami karena seluruh perhatian masih tercurah pada masalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan secara fisik dan politis. Walaupun pluralisme dalam bidang peradilan sudah dihapuskan, hanya ada satu sistem peradilan untuk seluruh penduduk dan satu hukum acara bagi seluruh penduduk. Dalam tata cara peradilan yang diambil bukanlah yang berdasarkan pada Rat van Justiti yang syarat dengan pengaturan bantuan hukum, tetapi justru yang diambil adalah tata cara peradilan berdasarkan Landrat. Pemilihan tata cara peradilan yang seperti ini membawa konsekuensi terhadap hukum acara yang dipakai. Peradilan Rat van Justiti menggunakan rekat vordering sebagai hukum acara yang banyak mengatur ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin bantuan hukum, sedangkan peradilan Landrat yang menggunakan hukum acara HIR justru sangat miskin ketentuan-ketentuan tentang bantuan hukum. Pada era Orde Lama, kualitas bantuan hukum dapat dikatakan lebih buruk dibanding dengan zaman penjajahan. Akan tetapi dari segi politik terdapat suatu kemajuan besar. Hal ini karena pada waktu itu, dukungan politis dalam perkembangan dan pertumbuhan bantuan hukum sangat dirasakan. Hanya saja pada masa ini lembaga peradilan tidak bisa mandiri lagi karena sudah dipengaruhi oleh badan eksekutif. Akibatnya adalah keadilan dikorbankan. Sebagai puncaknya, lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang mencerminkan campur tangan pihak eksekutif dalam bidang peradilan. Sacipto Raharjo memberi ilustrasi dengan membuat perbandingan antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebuah undang-undang yang menjamin kemandirian pengadilan dalam menjalankan tugasnya. Ada dua aspek yang ingin dibandingkan antara kedua undang-undang tersebut. Pertama, dilihat dari fungsinya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 berfungsi sebagai pengayom dan alat revolusi, sedangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 berfungsi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Kedua, dilihat dari tujuan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 bertujuan masyarakat sosialis Indonesia, sedangkan tujuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 adalah untuk terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Pada masa ini boleh dikatakan bahwa kekuasaan berada di atas hukum dan bukan sebaliknya. Pada saat ini pula banyak advokat meninggalkan profesinya karena para pencari keadilan lebih suka meminta pertolongan kepada jaksa atau hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Meskipun begitu periode ini juga harus dicatat sebagai suatu langkah yang cukup menentukan karena dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, maka untuk pertama kalinya diatur secara jelas tentang hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum. Pada periode yang sama, Persatuan Advokat Indonesia diresmikan di Solo pada tanggal 30 Agustus tahun 1964. Setelah gagalnya peristiwa PKI, yang disusul dengan jatuhnya rezim Soekarno, maka lahirlah era Orde Baru yang ingin membuat citra baru dengan membangun kembali kehidupan hukum dan ekonomi yang sudah berantakan. Di samping program rehabilitasi ekonomi, juga ditumbuhkan kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan mimbar pada universitas. Pada tingkat universitas mulai ada kesadaran untuk memberi bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu yang terlibat dalam kasus-kasus pidana. Dapat kita lihat di sini sebagai pionir adalah Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,
Bandung dengan mendirikan Biro Bantuan Hukum Mahasiswa. Hal yang sama juga diikuti oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Fakultas Hukum Airlangga Surabaya. Kerjasama ini dilaksanakan antara hakim pengadilan negeri setempat dan mahasiswa hukum tahun kelima. Atas dasar kerjasama ini, maka mahasiswa tersebut diizinkan untuk mewakili klien yang tidak mampu untuk beracara di pengadilan dengan pengawasan oleh dosen fakultas hukum masing-masing universitas. Bahkan kasus-kasus bantuan hukum ini dapat dijadikan studi kasus bagi penulis anskripsi bagi mahasiswa yang berpraktik di pengadilan. Tahun 1970 merupakan tahun yang penting dalam sejarah peradilan di Indonesia karena pada tahun itu diundangkan Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Undang-undang yang baru ini menjamin kebebasan peradilan dan segala campur tangan ke dalam urusan pengadilan oleh pihak-pihak luar, di luar kekuasaan kehakiman, dilarang. Bahkan di bidang bantuan hukum, dalam undang-undang ini terdapat bab khusus mengenai bantuan hukum. Lihat bab 7 pasal 35-38, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 merupakan momentum baru dalam sejarah peradilan karena pada saat itu bantuan hukum sudah dapat diberikan sejak tersangka ditangkap dan atau ditahan. Karenanya Todung Mulya Lubis menganggap undang-undang ini sebagai milestone sejarah bantuan hukum dalam pemerintahan Orde Baru. Pada tahun yang sama, didirikanlah Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta sebagai pilot proyek dari Peradin dan dibentuk berdasarkan surat keputusan pimpinan Peradin tanggal 26 Oktober tahun 1970. Lembaga ini diakui secara resmi oleh Gubernur Jakarta yang sekaligus memberikan subsidi setiap bulan Rp300.000. Dipilih sebagai direktur pertama adalah Adnan Buyung Nasution dengan meletakkan 3 tujuan pokok konsep pembentukan Lembaga Bantuan Hukum yaitu, pertama, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum. Kedua, mengembangkan kesadaran hukum masyarakat khususnya kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum. Ketiga adalah mengembangkan hukum dan praktiknya menurut kebutuhan zaman modern. Pada tahun 1976 diadakan Kongres Nasional 5 Persatuan Advokat Indonesia, Peradin, di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta. Peradin merupakan organisasi perjuangan untuk menegakkan hukum dan keadilan serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dengan semangat tinggi serta didorong oleh keinginan luhur memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan dukungan sejumlah advokat dan pengacara yang ingin menyumbangkan tenaga. Pada tanggal 28 Januari tahun 1978 diresmikanlah LBH Medan di bawah pimpinan Mahjo Daniel, SH. Pelantikannya sendiri dihadiri oleh pengurus DPP Peradin, Abdurrahman Saleh, SH, dan Direktur LBH Jakarta, Adnan Buyung Nasution, SH. Dari uraian di atas, tergambar sangat jelas bahwa lahirnya Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia bukan berasal dari inisiatif negara, melainkan berasal dari kesadaran kolektif atas sesuatu yang timpang di masyarakat. Namun demikian, pemerintah juga turut mendukung lahirnya lembaga-lembaga bantuan hukum di Indonesia yang jumlahnya sekarang sudah mencapai puluhan, bahkan ratusan. Tentu saja hal ini sangat menggembirakan karena hal itu berarti ada perkembangan yang meningkat dalam bantuan hukum di negara Indonesia. Demikianlah materi topik ke-27 tutorial hukum acara pidana. Channel Global Tutorial sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.